Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Raka tidak pernah percaya pada hantu, sampai ia pindah ke rumah kontrakan tua itu. Awalnya, semuanya terasa biasa saja, hingga suatu malam, ia melihatnya. Di ujung lorong rumahnya yang panjang dan gelap, berdiri sebuah bayangan hitam. Diam, tak bergerak, seolah mengawasinya. Saat Raka menyalakan lampu, bayangan itu lenyap. Tapi setiap malam, ia selalu kembali. Semakin dekat, semakin nyata. Sampai akhirnya, Raka menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan itu bukan sekadar mengawasinya. Ia sedang menunggu. Menunggu sesuatu yang hanya bisa terjadi jika Raka tinggal di sana lebih lama. Sebelum kita mulai, mari kita mengobrol sebentar di kolom komentar. Kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini. Dan jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Walaupun hanya sekedar menuliskan asal kotamu dan bagikan pengalaman, atau cerita yang pernah kamu dengar di kolom komentar, atau ide-ide konten yang menarik dan mistis yang ingin kamu ketahui lebih dalam. Malam itu, hujan turun deras di kota kecil tempat Raka tinggal. Ia baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan tua yang terletak di ujung gang sempit. Rumah itu sederhana, hanya memiliki satu lantai dengan lorong panjang yang menghubungkan ruang tamu ke kamar tidur dan dapur. Dari awal, Raka merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu, tapi ia mengabaikannya. Hari pertama berlalu tanpa kejadian aneh. Namun, di malam kedua, saat Raka hendak ke dapur untuk mengambil air, ia melihat sesuatu di ujung lorong. Sebuah bayangan hitam berdiri diam, tanpa suara, tanpa gerakan. Raka mengerjapkan mata, memastikan penglihatannya tidak salah. Saat ia menyalakan lampu lorong, bayangan itu menghilang. Ia menghela napas lega. Mungkin hanya permainan cahaya, pikirnya. Namun, malam-malam berikutnya, bayangan itu muncul lagi. Selalu di ujung lorong, selalu diam, seolah mengawasinya. Suatu malam, Raka memutuskan untuk menghadapi rasa takutnya. Ia membawa senter dan merekam dengan ponselnya saat berjalan menuju ujung lorong. Semakin dekat ia melangkah, semakin dingin udara di sekitarnya. Tubuhnya merinding, tapi ia terus maju. Siapa di sana, ujar Raka dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menetes di atap rumah. Namun, saat ia mengarahkan senter ke depan, bayangan itu bergerak, bukan menghilang, melainkan berlari ke arahnya dengan kecepatan tak wajar. Raka terjatuh ke belakang, ponselnya terlempar. Dalam sepersekian detik, sesuatu berbisik di telinganya, suara yang parau dan penuh kebencian. Pergi dari sini, jantungnya hampir berhenti. Dengan sisa tenaga, ia merangkak bangun, meraih ponselnya, dan berlari keluar rumah. Ia tak berani menoleh, tak berani berpikir apa yang tadi mendekatinya. Keesokan paginya, ia meminta bantuan seorang teman yang paham soal hal-hal mistis. Temannya itu, Andi, datang dengan seorang dukun. Saat mereka memasuki rumah, dukun itu langsung merasa ada yang tidak beres. Ada sesuatu di sini, ujar sang dukun. Ia mulai membaca doa dan menaburkan garam di sudut-sudut rumah. Saat tiba di lorong, wajahnya menegang. Dulu ada yang mati di sini, lanjutnya. Raka merinding. Pemilik lama rumah ini meninggal di lorong ini. Ia terbunuh, tapi jasadnya baru ditemukan berminggu-minggu kemudian. Ia terjebak di sini, rohnya tidak bisa pergi. Raka tidak bisa berkata-kata. Tak heran ia selalu merasa diawasi, selalu melihat bayangan di ujung lorong. Ritual pembersihan pun dilakukan. Dukun itu membakar kemenyan dan membaca doa-doa khusus. Saat asap memenuhi lorong, terdengar suara jeritan panjang. Suara yang tak berasal dari dunia ini. Rumah itu bergetar sesaat, lalu hening. Sudah selesai, ujar dukun itu akhirnya. Raka tidak ingin tinggal di sana lagi. Malam itu juga, ia mengemasi barang-barangnya dan pergi. Meski bayangan di ujung lorong telah lenyap, ia tahu, ada hal-hal yang seharusnya tidak diganggu. Dan ada tempat-tempat yang seharusnya tidak dihuni. Raka meninggalkan rumah itu malam itu juga. Namun bayangan yang menghantuinya tidak begitu saja hilang. Selama beberapa hari setelahnya, ia terus merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Di apartemen barunya, ia sering terbangun di tengah malam dengan perasaan tidak nyaman. Kadang, ia mendengar bisikan samar di telinganya,
Bisikan yang sama seperti yang ia dengar di lorong rumah tua itu. Suatu malam, saat ia sedang menonton TV dengan lampu ruangan redup, sesuatu di layar kaca menarik perhatiannya. Bayangan hitam. Tidak di film yang sedang ia tonton, melainkan di refleksi layar TV. Bayangan itu berdiri di belakangnya. Raka menoleh seketika, tapi tidak ada siapa-siapa. Dadanya berdegup kencang. Ia mengambil ponsel dan mengaktifkan kamera depan, mencoba melihat apakah bayangan itu masih ada di refleksi. Namun layar ponselnya hanya menampilkan dirinya sendiri, wajahnya yang pucat, dan ruangan yang kosong di belakangnya. Aku cuma capek. Ini cuma perasaan, gumamnya pada diri sendiri. Namun, kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Di malam-malam berikutnya, pintu lemari terbuka sendiri, air keran menyala tanpa sebab, dan suara langkah kaki terdengar di lantai meskipun ia tinggal sendirian. Akhirnya, Raka menghubungi Andi. Aku rasa, dia belum pergi, kata Raka. Suaranya bergetar. Andi terdiam sejenak di telepon, lalu menghela napas. Aku juga merasa begitu. Aku mimpi buruk sejak malam itu. Dalam mimpi itu, aku ada di lorong rumah itu, dan ada yang memanggil namaku. Raka menggenggam ponselnya erat. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang rumah itu. Mereka pun mulai mencari informasi. Setelah bertanya ke warga sekitar, mereka menemukan seorang pria tua bernama Pak Herman, yang sudah tinggal di daerah itu selama lebih dari 40 tahun. Rumah itu, dulu milik seorang pria bernama Dharma, kata Pak Herman. Dia tinggal sendirian, tidak pernah bersosialisasi. Orang-orang bilang dia punya ilmu hitam. Suatu malam, dia menghilang. Tetangga mencium bau busuk dari dalam rumahnya, dan saat mereka masuk, mereka menemukan tubuhnya di lorong, membusuk dengan mata melotot. Raka dan Andi saling berpandangan. Tapi yang aneh, lanjut Pak Herman, mayatnya ditemukan dalam posisi duduk bersandar di dinding, seolah dia mati karena ketakutan. Dan di dinding tempat dia bersandar, ada bekas cakaran panjang, seperti dia mencoba menjauh dari sesuatu. Jantung Raka berdebar kencang. Apakah itu berarti dia masih di sana? Tanya Andi. Pak Herman menggeleng. Saya tidak tahu. Tapi orang-orang yang pernah tinggal di sana selalu melihat sesuatu di lorong. Beberapa bilang itu Dharma, beberapa bilang ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, Raka memutuskan untuk kembali ke rumah itu, meskipun ketakutan menyelimuti dirinya. Bersama Andi dan seorang paranormal yang mereka bawa, mereka memasuki lorong yang dulu menghantui mimpi-mimpi Raka. Paranormal itu menutup matanya, merasakan energi di sekitarnya. Ini bukan sekadar arwah gentayangan, katanya pelan. Ini sesuatu yang lain, sesuatu yang menunggu. Menunggu apa? Tanya Raka. Suaranya hampir tidak terdengar. Menunggu seseorang untuk menggantikannya. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Angin dingin berhembus meskipun semua jendela tertutup. Dari ujung lorong, samar-samar muncul bayangan yang semakin lama semakin jelas. Dan kali ini, bayangan itu tidak hanya diam. Bayangan itu mulai melangkah ke arah mereka. Bayangan itu mendekat, langkahnya nyaris tanpa suara. Namun setiap gerakannya membuat udara di sekitar mereka semakin dingin. Raka bisa merasakan tengkuknya meremang. Andi berdiri kaku di sampingnya. Sementara paranormal yang mereka bawa mulai merapal doa dengan suara gemetar. Pergi dari sini, sekarang! Seru paranormal itu. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sesuatu yang tak terlihat seolah mencengkeram tubuh Raka. Napasnya tercekat. Dadanya terasa berat. Seperti ada tangan tak kasat mata yang menekannya. Pandangannya mulai kabur. Dan dalam sekejap, ia tidak lagi berdiri di rumah tua itu. Ia berada di suatu tempat lain. Gelap, sunyi, dan lembab. Dinding di sekelilingnya dipenuhi coretan dan cakaran. Di sudut ruangan, ia melihat sosok pria tua duduk bersandar di dinding. Wajahnya membiru, matanya melotot ketakutan. Itu Dharma. Raka ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dari bayangan di depan Dharma, muncul sosok lain, lebih tinggi, lebih gelap. Sosok itu perlahan menoleh ke arah Raka. Jangan melihatnya. Sebuah suara berbisik di telinga Raka. Tapi ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sosok itu bergerak mendekat dengan gerakan kaku, dan saat wajahnya semakin jelas, Raka tersentak kembali ke realitas. Ia terjatuh ke lantai rumah tua itu,
Napasnya terengah-engah. Andi mengguncangnya panik. Raka, bangun. Paranormal itu terus membaca doa dengan lebih keras. Bayangan hitam yang tadi mendekat tampak bergetar, seperti terbakar oleh doa-doa yang dipanjatkan. Lorong bergetar hebat, dan suara jeritan panjang menggema di seluruh rumah. Tiba-tiba, bayangan itu melesat mundur, kembali ke ujung lorong, lalu menghilang dalam kegelapan. Suasana kembali hening. Mereka bertiga berdiri terdiam, tubuh mereka masih gemetar ketakutan. Apa yang barusan terjadi? Tanya Andi dengan suara serak. Paranormal itu menatap Raka dengan serius. Kau melihatnya, bukan? Raka mengangguk pelan. Aku melihat Dharma, dan sesuatu yang lain. Itu bukan manusia. Itu bukan sekadar arwah. Itu sesuatu yang lebih tua, lebih lapar, ujar paranormal itu. Makhluk itu membutuhkan tubuh baru, dan selama ini dia menunggu, mencari seseorang yang cukup lama tinggal di rumah ini untuk bisa mengambil alih tubuhnya. Raka merinding. Jadi Dharma? Paranormal itu mengangguk. Dia yang terakhir. Dan kau hampir menjadi yang berikutnya. Setelah malam itu, Raka dan Andi tidak pernah kembali ke rumah tua itu. Mereka memastikan tidak ada lagi yang menyewanya. Namun, meskipun rumah itu kosong, setiap kali Raka melewati gang sempit tempat rumah itu berdiri, ia merasa ada sepasang mata yang terus mengawasinya dari ujung lorong yang gelap. Dan di beberapa malam tertentu, ia masih mendengar bisikan itu. Menunggu. Setelah kejadian mengerikan itu, Raka dan Andi berusaha melupakan pengalaman mereka. Namun, Raka tahu bahwa sesuatu masih mengawasinya, meski tidak lagi menunjukkan dirinya secara nyata. Tak ingin terus dihantui, Raka memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ia mencari tahu lebih dalam tentang Dharma, pria yang dulu tinggal di rumah itu. Dari beberapa warga yang masih mengingatnya, Raka menemukan bahwa Dharma sebenarnya bukanlah orang jahat. Ia hidup menyendiri karena diasingkan oleh warga yang mencurigainya terlibat ilmu hitam. Padahal ia hanya seorang pria tua yang kesepian. Raka juga menemukan bahwa Dharma pernah memiliki seorang anak laki-laki yang meninggal dunia dalam kecelakaan. Sejak saat itu, hidupnya dipenuhi kesedihan, hingga akhirnya ia meninggal dengan cara yang misterius. Mungkin itulah sebabnya jiwanya tidak tenang, pikir Raka. Dengan bantuan seorang pemuka agama, Raka dan Andi kembali ke rumah tua itu, bukan untuk melawan atau mengusir, tetapi untuk mendoakan Dharma dan makhluk yang menghuni tempat itu. Mereka membacakan doa dan menyalakan lilin, mengirimkan energi kedamaian yang selama ini tidak pernah ada di rumah itu. Udara terasa lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan mencekam yang biasanya menyelimuti lorong panjang itu. Bahkan, Raka merasa seperti ada yang berbisik lembut di telinganya. Bukan ancaman, bukan ketakutan, tetapi sebuah rasa terima kasih. Beberapa bulan setelahnya, rumah tua itu akhirnya dihancurkan. Di atas tanahnya, dibangun taman kecil untuk anak-anak bermain. Tidak ada lagi lorong gelap, tidak ada lagi bayangan di ujung sana. Dari pengalaman ini, Raka menyadari satu hal. Tidak semua yang menyeramkan itu berniat jahat. Terkadang, sesuatu yang menghantui bukan karena ingin menyakiti, tetapi karena mereka sendiri tersesat dan membutuhkan pertolongan. Ketakutan seringkali berasal dari hal yang tidak kita pahami. Namun, jika kita berani menghadapi dan mencoba mengerti, kita bisa membawa kedamaian, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi yang lain, bahkan bagi mereka yang tak kasat mata.